Jadi jangan zikir itu cuma sebatas lapas. Saya tidak menyalahkan orang yang rajin zikir, bagus. Tapi harus tahu dulu apa zikir itu, apa la ilaha illallah itu. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang munafik, lain di mulut, lain di hati. Lidah kita menyebut la ilaha illallah, pada kenyataannya banyak Tuhan yang lainnya. Mana bukti banyak Tuhan yang sekutu daripada Allah? Menyandingi, bahkan kita menyaingi Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita selalu untuk menyatakan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kasih sayang, limpahan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kesemuanya masih diberi kesehatan, diberi umur, sehingga kita dapat mengarungi bahtera kehidupan ini semata-mata untuk ubudiyah kepada Allah. Hendaknya, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah atas penghulu alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Tidak ketinggalan bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga saja kita kesemuanya akan tetap selalu setia di dalam sunnahnya, mendapatkan cucuran syafaatnya sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, kembali berjumpa di Bengkel Hati Channel, yang mana channel ini bertujuan untuk belajar, menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kiranya kajian ini dapat memberi suatu manfaat bagi kita semua. Hendaknya, amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, para hadirin, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang tiang agama, yang mana tiang agama itu ada 4 perkara. Mana tiang agama yang pertama itu tentang iman, yang kedua tiang agama itu adalah Islam, yang ketiga adalah tauhid, dan yang keempat adalah ma'rifat. Itulah yang disebutkan di dalam hadis baginda Rasul yang disebut as-salatu maduddin. Salat itu tiang agama. Jadi pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang perkara iman. Kemudian pada kesempatan yang lalu juga kita telah membahas tentang perkara Islam. Apa iman itu, sebenar-benar orang yang beriman dan sebenar-benar orang Islam. Jadi kita jangan sampai beragama itu cuman kulit atau penampilannya saja. Kita harus memastikan bahwa kita benar-benar berjuang menuju kepada keimanan yang hakiki dan keislaman yang hakiki. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pasal tauhid. Jadi, pada hadirin sekalian, yang pertama, judul kita pada kesempatan kali ini adalah tentang tauhid. Apa itu tauhid atau apa itu ilmu tauhid? Perlukah kita belajar ilmu tauhid
atau pentingkah kita belajar ilmu tauhid, atau wajibkah kita menuntut atau mengkaji ilmu tauhid? Jadi asal kata tauhid itu berasal dari kata tauhid, yuwahid ataupun wahid. Jadi kalau kata-kata yuwahid itu menyatukan atau menyimpulkan, menghimpun. Kalau kata-kata tauhid arti kata bersatu, menyatukan, dan arti wahid adalah satu atau esa Allah Ta'ala. Jadi di sini bukan penting atau bukan harus, melainkan wajib. Mau tak mau kita diwajibkan untuk menuntut ilmu tauhid. Jadi apa dampak atau sebabnya, akibatnya daripada seseorang yang tiada mengkaji atau belajar ilmu tauhid? Maka sudah dapat dipastikan dia akan mengenal agama ini sebatas kulitnya saja. Al-Quran sebatas bacaan kertas yang ditulis dengan tinta dan pena. Jadi itulah seorang yang tidak belajar ilmu tauhid. Jadi di sini kita akan membahas tentang perkara tauhid. Jadi apa tauhid itu? Tauhid itu adalah kata-kata menyimpulkan, menghimpunkan. Seseorang yang tidak mengkaji atau belajar ilmu tauhid sudah barang pasti akan berada di dalam kesyirikan. Apa kesyirikan itu? Salah satu daripada definisi kesyirikan itu adalah menyekutukan Allah. Jadi tidak mungkin kita akan percaya kepada Allah yang lain, Tuhan yang lain, ataupun sesembahan kita yang lain. Namun yang disebut kesyirikan di sini adalah kita merasa ada kekuatan lain selain daripada Allah, ada penolong lain selain daripada Allah. Iya, kalau lapasnya, bicaranya betul, tidak ada penolong selain daripada Allah. Selalu yang kita ucapkan, yang kita baca di dalam suratul Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepada Allah lah kami minta pertolongan. Namun kenyataannya kita banyak menyembah kepada makhluk. Kita banyak minta tolong kepada makhluk tanpa kita tahu hakikat daripada berharap kepada makhluk itu sejatinya berharap kepada Allah. Karena seluruh makhluk itu tidak ada daya dan upaya. Jangankan menolong orang lain, menyelamatkan orang lain, untuk menyelamatkan dirinya pribadi pun seseorang atau makhluk ini tidak akan mampu kecuali dengan daya dan kekuatan Allah. Jadi itulah para hadirin, para pemirsa sekalian, bahwasanya itulah kewajiban yang utama adalah menuntut ilmu. Ilmu yang pertama itu telah disampaikan pada kesempatan yang lalu. Ilmu yang utama itu adalah 3 ilmu. Karena sudah barang pasti untuk mengatur pandangan, untuk mengatur akal kita supaya di dalam aturan Allah, tidak menuntut ilmu tauhid, ilmu perkara hati, dan ilmu yang kedua adalah ilmu tasawuf. Atau dalam urutannya, ilmu fikih adalah ilmu perkara tentang lahiriah, tentang syariat, tentang pekerjaan jasmaniah seluruh umat manusia ini. Barang siapa yang tiada mengkaji ilmu fikih, maka dia tidak akan duduk di dalam hukum. Dan barang siapa tiada mengkaji ilmu tauhid, maka sejatinya dia tidak kenal kepada Allah, dia tidak menuruti perintah Allah, dia tidak menuruti perintah Rasul. Jadi itulah tauhid. Jadi apa tauhid itu?
Setelah kita tahu, wajib dan sangat diwajibkan kita menuntut atau mengkaji ilmu tauhid. Apa tauhid itu? Tauhid itu berupa nur daripada Allah Ta'ala, nur ilahi, yang disebut nur tauhid, cahaya atau nur ilahi kemuliaan Allah yang memancar atas diri kita masing-masing, menerangi kolbu kita masing-masing. Itulah nur keesaan Allah. Jadi di sini setiap manusia itu telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama nur tauhid. Jadi seseorang itu tanpa nur tauhid, keesaan Allah, maka tidak akan dapat istilahnya mengenal daripada Allah Ta'ala. Jadi kembali lagi, tauhid, tauhid wahid ataupun wahid menuju kepada keesaan Allah Ta'ala. Jadi seseorang yang mengkaji ilmu tauhid sudah barang pasti sedikit demi sedikit dia menyadari seluruh yang ada di alam ini adalah kenyataan Allah Ta'ala. Asalnya daripada Allah Ta'ala dan akan kembali kepada Allah. Itulah tauhid yang disebutkan menukil daripada kitab Ad-Durrun Nafis karangan Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjari. Dinukilkan di dalam kitab Ad-Durrun Nafis tersebut adalah yang terkenal disebut Suhudul Kasro fil Kasro. Jadi barang siapa yang tiada mengkaji ilmu tauhid, sudah pasti pandangan musyahadanya, penyaksian mata hatinya, suhudnya, menyaksikan yang banyak ini terjadi oleh yang banyak. Nah, setelah dia mengkaji ilmu tauhid, dia telah menyaksikan dengan mata kepala maupun mata hatinya seluruh yang terjadi di alam ini adalah kenyataan Allah Ta'ala. Nah, jadi bergeraknya alam semesta ini atas kehendak atau iradatnya Allah Ta'ala. Kemudian dinyatakan dengan kodratnya, sehingga seluruh alam ini bergerak. Semut berjalan, manusia berjalan, angin bertiup, matahari berputar, mengelilingi, bumi berputar dengan porosnya. Jadi bergerak, berputar sesuai dengan peredarannya masing-masing. Siapa yang menggerakkan? Tiada lain yang menggerakkan. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nur ilahinya yang disebut kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalamnya. Itulah yang disebut nur Muhammad. Jadi para hadirin sekalian, kita masuk kepada tentang arti tauhid itu sendiri supaya kita menjadi paham. Jadi tauhid itu artinya mengesahkan mutlak Allah semata-mata, tiada yang lain. Itulah tauhid. Arti tauhid itu mengesahkan atau mengesahkan. Jadi seseorang yang telah mengkaji ilmu tauhid yang benar-benar dari awal, dari dasar pelajaran ilmu tauhid, yaitu mengkaji tentang kitab tauhid seperti kitab Usuluddin yang dikarang oleh Syekh Abu Hasan Ali Al-Ansari, kitab Ihya Ulumuddin-nya Imam Al-Ghazali, dan banyak kitab-kitab tauhid lainnya. Di tauhid itu adalah penyaksian, pengakuan, keyakinan di dalam hati, penyaksian mata hati bahwasanya tidak ada yang lain di alam ini kecuali itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan ayat yang tercantum di dalam Al-Qur'an, walillahil masyriq wal maghrib fa innama tuwallu fasamma wajhullah.
Artinya kepunyaan Allah lah barat dan timur. Kemanapun kamu menghadap, di situ wajah Allah. Jadi itulah, seluruh alam ini adalah kenyataan mazharnya Allah Ta'ala. Itulah mengesahkan mutlak Allah semata-mata. Jadi tadi telah disampaikan bahwasanya seseorang yang tiada mengkaji, tiada belajar tentang ilmu tauhid, sudah barang pasti dia berada di dalam kesyirikan. Apa kesyirikan itu? Kita menyangka kesyirikan itu seseorang yang menyembah selain daripada Allah, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah manusia, mengagung-agungkan dukun, mengagung-agungkan, percaya kepada batu, percaya kepada pohon, percaya kepada keris dan lain sebagainya. Itu yang kita tahu selama ini dengan kesyirikan. Kita tidak mengetahui kesyirikan itu begitu dekatnya pada diri kita masing-masing. Yang mana? Karena definisi syirik itu adalah menyekutukan Allah. Tadi telah disampaikan, tidak mungkin kita akan menyekutukan Allah itu dengan manusia, ataupun dengan batu, dengan yang lain-lain. Namun, menyekutukan Allah itu sangat banyak. Terutama menyekutukan Allah itu salah satu dengan zatnya. Menyekutukan Allah dengan ilmunya. Menyekutukan Allah dengan keadilannya. Menyekutukan Allah dengan maha taunya Allah Ta'ala. Jadi contohnya begini. Jadi di dalam Al-Quran yang kita kenal dengan Asma'ul Husna, salah satu daripada Asma'ul Husna itu adalah Al-Alim, Allah yang maha tahu. Jadi kalau memang benar Allah Ta'ala yang maha tahu, apa arti maha? Arti maha itu tiada yang tahu kecuali Allah. Cuman Allah sendiri yang tahu. Seluruhnya selain daripada Allah itu tidak tahu. Kenapa kok jadi tahu? Diberi tahu. Atas apa Allah memberitahu? Atas wahyu, atas ilham, atas hidayah Allah atau petunjuk Allah. Setiap waktu seluruh manusia ini dapat petunjuk. Toh untuk makan aja kita diberi petunjuk. Ini nasi, ini sayur, ini segala macam, ini piring, ini sendok. Setiap waktu kita diberi tahu oleh yang maha tahu. Setelah kita tahu bahwasanya yang maha tahu itu adalah Allah, tentu kita akan menjadi sadar diri bahwasanya kita ini tiada daya dan upaya, tiada ilmu. Berarti sah kita mengaku, menyadari dengan kesadaran yang penuh bahwasanya kita ini bodoh. Seberapa bodohnya kita, diulang kembali, sebodoh-bodohnya kita, dengan nama kita sendiri pun kita tidak kenal kecuali diberitahu oleh Sang Maha Tahu. Itu ya. Nah, itulah kesyirikan yang pertama. Selama ini tanpa kita sadari. Kita memang tidak percaya dengan batu cincin. Kita memang tidak percaya dengan keris. Kita mungkin tidak percaya kepada dukun. Kita tidak menyembah kepada kayu, kepada apa-apa, patung dan berhala. Mungkin kita merasa pintar. Itulah kesyirikan yang nyata di hadapan Allah. Sejak kapan manusia itu tahu? Tidak ada. Dimulai dari Nabi Adam alaihissalam, ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka seluruh para nabi dan rasul mengangkat tangan, mengaku kepada Allah bahwasanya mereka tidak tahu apa-apa kecuali diberitahu. Tercantum
di dalam kitab Al-Quran firman Allah Ta'ala bahwasanya Allah menunjuki Nabi Adam nama-nama. Itu membuktikan bahwasanya seorang Nabi pun tidak tahu apa-apa. Pada hakikatnya seluruh manusia itu adalah bodoh. Nah, agar kita terhindar daripada kesyirikan, kalau kita mengkaji ilmu tauhid, ditilik dengan kacamata tauhid, oh, yang tahu itu cuman Allah. Sah kita menyebut la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah yang maha tahu. Jadi mari kita tilik pada diri kita masing-masing. Kalau kita masih merasa pintar, masih merasa berilmu, itulah wujud kesyirikan terhadap Allah. Tanpa diketahui orang lain, bahkan kita sendiri kalau tidak ditilik dengan kacamata agama, dengan kacamata tauhid ini, tidak kita akan mengetahui hal demikian itu. Karena itu terlebih halus. Itulah disebut syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Apalagi kemudian merasa kuasa. Kita orang yang berilmu, kita orang yang berpangkat, kita orang kaya, kita seorang jenderal umpama, seorang presiden seorang gubernur merasa berkuasa. Sehingga dengan kuasa itu kita merasa tinggi daripada orang lain. Apakah itu bukan kesyirikan? Jelas itulah kesyirikan yang nyata. Harus kita ketahui, wajib kita ketahui. Jadi ilmu itu adalah hak milik Allah. Karena yang tahu hanya Allah Ta'ala. Jadi kalau ada manusia yang tahu, berarti Allah itu ada sekutunya. Jadi dengan tauhid ini kita benar-benar mengesahkan Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Kenapa manusia bisa berkuasa? Karena itu kuasanya Allah. Disinilah awal mula kesyirikan. Jadi kalau seseorang telah merasa berilmu, telah merasa pintar, telah merasa dirinya pandai, maka dia akan memandang rendah orang yang bodoh, menganggap rendah orang yang tidak berpendidikan, sehingga dengan kepintarannya menjadikan dia sombong, menjadikan dia ujub dan takabur. Adakah di dalam agama seseorang yang demikian? Adakah dicontohkan oleh baginda Rasul hal yang demikian? Tentu tidak. Dicontohkan oleh baginda Rasul. Jangankan dengan orang yang bodoh, yang tidak berpendidikan, anak kecil pun, orang yang tidak beragama pun, Nabi tetap beradab yang bagus, berakhlak yang benar. Kenapa? Kita yang notabene bukan Nabi, bukan sahabat, bukan aulia, bukan wali, bukan para solihin, kita telah merasa jadi orang benar. Nah, disinilah kita kaji, hadirin sekalian. Itulah dengan tauhid kita menyadari siapa yang kuasa, siapa yang berkehendak. Nah, inilah tata cara kita belajar ilmu tauhid, tata cara kita belajar untuk mencapai derajat kehambaan yang sejati di sisi Allah. Jadi ilmu tauhid itu bukan suatu ilmu yang mengajarkan tentang kepintaran, supaya kita intelek di sini, supaya kita bisa berdebat, bukan. Bahkan ilmu tauhid ini menjelaskan supaya kita bisa merasakan bodohnya kita. Di mana kita dapat ilmu, di mana kita tahu itu dan ini, kalau bukan itu petunjuk Allah. Secara kasar disebut itulah dikasih tahu oleh Allah yang Maha Tahu. Setiap waktu kita dikasih tahu. Nah, oh ini anak, ini istri, ini adik, ini kakak, ini keluarga, ini rumahmu. Dikasih tahu. Sudah banyak contoh orang yang ditarik Tuhan ilmunya sehingga dia menjadi pikun.
dia tidak tahu lagi dengan rumahnya, keluarganya, sanak familinya, bahkan pakaiannya, uangnya, dan lain sebagainya. Dengan namanya sendiri pun dia tidak tahu. Itu membuktikan bahwasanya ilmu itu hanya milik Allah. Itulah faedah atau munafat kita menuntut ilmu tauhid. Bukan penting, bukan harus, tapi wajib. Siapa yang akan mendapat faedah? Kita sendiri. Apa dampaknya tadi? Orang yang tidak mengkaji ilmu tauhid pasti syirik. Kalau syirik, diharamkan masuk surga. Mayusrik wa harama dakhalal jannah. Orang yang syirik bukannya umat Nabi Muhammad. Nah, jadi kata Nabi, kullu ummatin yadkhulunal jannah. Barang siapa umatku masuk surga. Adakah umat Nabi, umat baginda Rasul yang syirik? Tentu tidak. Nah, disitulah kita harus fokus, ya, benar-benar berjuang untuk menuntut ilmu yang sebenarnya. Nah, apa? Pertama, merasa pintar, merasa kuasa, merasa berkehendak, kehendak itu dan kehendak ini. Sekarang kita buktikan, kehendak selama ini, kehendak siapa yang jadi? Kita berkehendak ingin jadi itu, ingin jadi ini, ingin punya uang banyak, ingin sehat terus, ingin lapang terus, ingin dapat terus, apalagi. Toh yang pada kenyataannya sekarang ini yang kita kehendaki itu tidak akan terjadi kecuali Allah yang menghendaki. Karena setelah kita mengkaji ilmu tauhid, kita tahu kehendak itu atau iradat itu hak milik Allah. Karena Allah itu berbuat barang sekehendaknya. Fa'alu lima yurid. Apa arti fa'alu lima yurid? Dan Allah berbuat barang sekehendaknya. Karena kehendak itu hak milik Allah. Tidak ada kehendak bagi manusia. Kenapa dia bisa berkehendak? Karena itu kehendak Allah. Harus atau wajib kita sadari pada diri kita masing-masing. Kalau ingin keluar daripada kesyirikan. Paham ya? Insyaallah para diri sekalian, mudah-mudahan dapat menangkap ya kajian ini. Karena kajian ini bukan kajian yang tinggi, yang begitu tinggi, yang susah dipahami. Saya rasa orang yang bodoh seperti bodohnya saya pun mudah mencerna. Tidak usah menunggu kita jadi profesor dulu. Tidak menunggu kita harus kuliah di luar negeri dulu. Tidak mesti kita harus jadi sarjana Islam dulu atau sarjana-sarjana yang lain dulu. Orang yang bodoh tidak bisa baca dan tidak bisa menulis pun, tidak bisa mengaji, tidak bisa baca Quran pun, bisa memahami kajian yang hal demikian. Jadi begitu, tidak ada alasan untuk kita menolak, oh itu kajian tinggi dari mana. Kajian yang tinggi itu semua orang yang tidak mengetahui itu baru tinggi. Jadi sebodoh-bodohnya orang bisa menangkap kajian itu berarti tidak tinggi. Bukan hal yang tidak dapat dipelajari. Nah itu. Nah jadi perjalanan daripada kesyirikan. Bagaimana tadi agar tidak syirik? Harus tegakkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. 1, 2, dan 3. La ilaha illallah ya alim. Tiada Tuhan selain Allah yang maha tahu. Selain daripada Allah itu bodoh. Kenapa dia pintar? Itulah nyata ilmu Allah Ta'ala di alam ini terjadi dua kenyataan. Ada yang bodoh, ada yang pintar. Kenapa kok Tuhan menjadikan bodoh dan pintar? Supaya yang bodoh perlu atau berharap kepada yang pintar untuk belajar. Yang pintar memberikan manfaat kepada yang bodoh. Terjadilah di sini hukum muamalah, hukum perbuatan, tolong menolong, bantu membantu di sini. Itu tujuan daripada Allah Ta'ala. Bukan Allah pilih kasih, kok kenapa ini dijadikan bodoh, oh kenapa ini dijadikan miskin, oh kenapa ini dijadikan kaya.
Itulah bentuk kasih sayang Allah. Seandainya di alam ini tidak ada kaya dan miskin, adanya cuman kaya, adanya cuman sehat, tidak ada sakit, dapat kita bayangkan bahwasanya apa yang akan terjadi di alam, akan mati alam ini. Tentu tidak akan ada rumah sakit, tidak ada dokter, perawat, bidan, dan lain sebagainya. Tidak ada rumah sakit, klinik, apotek, dan lain sebagainya. Tidak ada perusahaan obat-obatan, farmasi, dan lain sebagainya. Jikalau tidak ada kaya dan miskin, cuman ada kaya saja sesuai dengan apa yang kita kehendaki, semua orang pengen kaya. Adakah yang nanam padi, nanam kopi, nanam lada, nanam jahe, nanam cabai, nanam segala macam tanaman yang dihasilkan oleh petani yang kita makan setiap hari? Jikalau semua orang kaya, buka jendela akal kita masing-masing. Nah, itulah Allah yang maha tahu, yang maha mengatur makhluknya dengan kasih sayang. Semua dikasih dan disayangi oleh Allah yang maha pengasih dan penyayang. Jadi wajib kita sadari. Nah, kemudian hidup. La ilaha illallah, ya hayyu ya qayyum. Tiada Tuhan selain Allah yang hidup. Nah, ini kajiannya. Jadi kalau Allah itu tidak usah kita ragukan, tidak usah kita memperihalkan Allah itu maha hidup. Walaupun kita tidak menyadari, tidak tahu Allah yang maha hidup, Allah itu tetap maha hidup. Apa faedah yang wajib, apa dampaknya yang wajib kita ketahui jikalau kita tidak mengetahui hakikat daripada Allah yang maha hidup, ya hayu tadi? Nah, akan menjadikan kesyirikan. Kalau kita merasa ada yang hidup selain daripada Allah, itulah kesyirikan. Kok bisa? Bisa. Karena kalimahnya la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah yang hidup. Berarti selain daripada Allah itu pada hakikatnya yang sebenar-benarnya adalah mati. Kenapa hidup ini? Inilah mazhar. Inilah maknawiyahnya kenyataan hayat Allah Ta'ala. Baca di surat Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Hai manusia, tidakkah kamu sadar dulu kamu itu mati? Sekarang mati, yang akan datang mati. Fa ahyakum, maka hiduplah engkau dengan hayatku. Berarti hidup yang kita pakai, yang kita gunakan sekarang itu adalah hayat Allah Ta'ala. Cocok. Kalau hidup ini adalah hayat Allah Ta'ala, wajar. Dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah atau di surat Al-Kahf, Allah menjelaskan tentang dirinya. Wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya tentang aku, maka katakan aku dekat. Sedangkan apa Allah itu kepada kita? Dijawab lagi. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku terlebih hampir dari urat lehermu. Leher kita. Kenapa Allah terlebih hampir dari urat leher? Kalau urat leher masih berjarak darah, masih berjarak urat, masih berjarak tulang, berjarak sumsum, berjarak jantung dan hati. Kalau Allah terlebih dekat daripada itu. Karena kodrat Allah Ta'ala yang kita pakai untuk menggerakkan tangan ini. Sehingga kita tahu siapa yang menggerakkan tangan ini. Kalau kita merasa kita yang menggerakkan tangan ini, itulah kesyirikan. Itulah syirik. Bagaimana caranya supaya kita tidak syirik? Cara mengesahkan Allah yang sebenar-benarnya. Ilmu tauhid ini mengajarkan kepada kita sadari. Yang menggerakkan tangan ini adalah kodrat
Allah Ta'ala. Apa kodrat itu adalah sifat Allah Ta'ala atau asma Allah Ta'ala. Sifatnya sifat ma'ni, asma'nya asma' kudim. Terasa kalau ini adalah kodrat Allah Ta'ala, atas kodrat dan iradat Allah Ta'ala, berarti kita ini benar-benar mati. Maka sabda baginda Rasul, sabda Nabi SAW, mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum kamu mati. Kalau kamu mau lihat orang yang berjalan bagai orang mati, orang yang mati berjalan, orang yang mati itu berjalan, lihatlah Abu Bakar. Ya. Nah, kita ini diperintahkan mutu qabla antal mutu. Apa arti mutu qabla antal mutu? Matikan dirimu sebelum kamu mati. Mati apa? Mati maknawi, mati dalam makna. Menyadari bahwa kita ini mati. Kenapa kita hidup ini? Inilah mazhar maknawiyah, kezahiran Allah Ta'ala yang maha hidup. Jadi kalau Allah itu maha hidup, kita pun hidup, berarti ada dua kehidupan di sini. Itulah definisi kesyirikan. Nah, di sini harus atau wajib kita ketahui. Kalau kita memang benar-benar mau menghambakan diri yang sebenarnya kepada Allah. Mau ubudiyah yang sebenarnya kepada Allah. Jadi jangan salah, ubudiyah itu bukan ibadah. Ubudiyah itu menghambakan diri. Mempelajari tata cara menjadi hamba kepada Allah. Kalau ingin menjadi hamba, pelajari hak-hak hamba. Nah, sini. Kita tahu, ilmu itu hak milik Allah. Mau contoh? Sudah sering dicontohkan, pada kesempatan yang lalu pun telah dicontohkan. Tadi telah disampaikan bahwasanya sebodoh-bodohnya kita dengan nasi itu kita tidak tahu. Nasi kita makan dikasih tahu, oh ini nasi, ini sayur, ini sendok, ini piring, ini garpu. Angkat nasi itu, masukkan ke mulut. Diperintahkan gigi, kunyah dengan gigi. Telan melalui tenggorokan. Nah, itulah. Apa kita tidak menyadari kita ini bodoh dan kita ini adalah mati. Nah, disinilah kita untuk menyadarkan diri kita masing-masing, untuk menyadari kehadiran Allah, mengetahui keberadaan Allah Ta'ala. Keberadaan apa? Keberadaan zat, sifat, asma dan af'alnya. Di mana? Di diri kita masing-masing, bukan di dalam diri ya. Jangan salah, ini saya ulang kembali. Kalau demikian Allah ada di dalam diri, tidak mungkin, berarti Allah itu banyak. Setiap manusia ada Tuhannya. Jadi yang sebenarnya bukan Allah di dalam diri. Diri kita ini di dalam Allah, di dalam kekuasaan Allah, di dalam ilmu Allah, di dalam hayat Allah, di dalam kuasa kehendak Allah. Jadi harus sabar ya, hadirin. Tidak bisa sekaligus harus tahu. Karena nuntut ilmu itu dari ayunan atau dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya dari mulai hidup sampai mati. Jadi tidak mungkin dengan kesempatan, satu kesempatan, dua, tiga kesempatan langsung paham. Jadi orang yang menuntut ilmu itu karamkan usiamu dalam penuntutan. Tidak bisa sekali dua kali harus paham. Nah, cuman dalam beberapa penjelasan di awal tadi disampaikan. Jadi kalau para saudara sekalian kosong hati menerima ilmu daripada Allah Ta'ala, insya Allah akan dapat munafaat. Tapi jikalau hati tertutup, belum terbuka, belum kosong, masih penuh dengan paham-paham, masih penuh dengan jahat sangka, maka ilmu ini tidak akan, sekali-kali tidak akan pernah masuk. Tidak akan bisa dicerna. Maka syaratnya adalah kosongkan hati untuk menerima ilmu daripada Allah Ta'ala. Lisan saya ini hanya sebatas perantara.
untuk menyampaikan. Banyak orang yang mungkin lebih berilmu daripada saya. Namun saya juga terpanggil untuk berbagi, untuk menjelaskan sedikit demi sedikit sesuai dengan kelompok, golongan, taraf, tingkatan masing-masing. Jadi para hadirin yang sama seperti saya, tidak sekolah, tidak juga di pondok pesantren, tidak belajar agama yang begitu tinggi, jadi kajian ini lebih mudah dicerna. Insya Allah saya mengakui saya orang yang bodoh pun bisa menangkap daripada kajian ini. Sama. Nah, itulah para hadirin tentang syirik. Jadi 1, 2, 3, dan 4. Apalagi? Jadi kalau mau kita kupas Asmaul Husna itu, maka tidak akan selesai pada kesempatan kali ini. Namun satu demi satu. Itulah. Mana Allah itu maha melihat. Wa huwa sami'un basir. Wallahu basirun bima ta'malun. Banyak. Allah melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Allah itu mendengar dan melihat. Bagaimana Allah melihat? Nah, di sini kita menyangka selama ini Allah itu ada di langit, di atas, melihat kita yang ada di bawah. Jadi kalau Allah itu di atas mana? Atas kepala kita, di atas langit. Jadi ayatnya ayat mana? Bahwa menyatakan Allah itu di atas. Jadi kita menyangka aras itu di atas, di langit. Langit yang di atas kepala kita. Nah, itu sangka kita selama ini. Harus kita ketahui. Bagaimana Allah maha melihat? Melihat seluruh apa yang kita perbuat. Bagaimana Allah tidak maha melihat atas diri setiap makhluk ini? Toh yang melihat itu dia. Nah, jadi kembali kepada awal mula tadi telah disampaikan. Kita dengan landasan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itulah landasan tauhid. Landasan ketuhanan. Siapapun yang beragama Islam, ngaku beriman, berzikir rajin, dimanapun dia terus berzikir. Jadi harus tahu apa zikir itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah tuntunan. Kita ini diwajibkan untuk menuntun setiap orang yang akan menghadapi sakaratul maut itu dengan kalimat la ilaha illallah. Lakinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Jadi kita menyangka orang yang akan menghadapi sakaratul maut. Seluruh manusia ini yang namanya sudah hidup itu pasti menghadapi sakaratul maut. Bagaimana cara membimbing dengan kalimat? Harus dikaji, dipelajari. Apa itu kalimat? Apa itu la ilaha illallah? Nah, 1, 2, dan 3 itu telah dibuka. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah yang maha melihat. Bagaimana maha melihatnya Allah Ta'ala? Jadi, maha melihatnya Allah Ta'ala itu tiada satu jua pun yang melihat seluruh makhluk Tuhan ini kecuali Allah. Jadi apa dong? Kalau cuma Allah yang melihat berarti kita ini buta semua. Betul, memang kita ini buta. Kenapa kok mata ini bisa melihat? Mata ini adalah jendelanya basor Allah Ta'ala. Apa arti basor? Artinya melihat. Apa basor itu? Apa basirun itu? Itu sifat Tuhan, asma Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Secara kasar, secara mudah dipahami, melihat itu adalah sifat Allah Ta'ala. Nyata, memancar,
menerobos lensa mata kita ini, sifat basarnya Allah Ta'ala itu, sehingga kita dapat melihat, sehingga kelihatan merah, kuning, hijau, putih, ungu, jingga, jauh, dekat, besar, kecil, nah, hitam, putih, dan lain sebagainya. Laut, gunung, bumi, udara, bulan, bintang, matahari. Kenapa kita bisa melihat? Karena ada sifat Allah Ta'ala atau asma Allah Ta'ala yang disebut basar, menerobos dari dalam, menerobos kepada jendela yang disebut mata, sehingga mata kini dapat melihat. Itu kiat-kiat atau cara-cara kaifiat, cara-cara untuk mengenal Allah, untuk kita benar-benar mengucap la ilaha illallah yang sebenarnya, itu dengan jalan, oh, rupanya yang melihat itu adalah Allah. Mata ini hanya sebatas lensa atau jendelanya basar Allah Ta'ala. Wajar Allah itu mengetahui tiap-tiap sesuatu. Allah melihat apa-apa yang mereka atau kamu kerjakan. Karena seluruh yang di alam ini yang melihat manusia, binatang, ular, belalang, harimau, singa, badak, lain-lain, khusus manusia, toh melihat semua. Kenapa dia bisa melihat? Melihat itu adalah hak milik Allah. Jangan dirampas, jangan diakui, jangan dianiaya. Barang siapa merampas hak Tuhan akan mendapat murka daripada Allah. Apa yang dirampas hak Tuhan? Basar itu adalah hak Allah Ta'ala. Nah, kalau kita sudah tahu dengan mengkaji ilmu tauhid, cara mengesahkan Allah, oh, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang maha melihat. Berarti seluruh yang di alam ini adalah buta. Nah, itulah hak hamba. Itulah orang yang terlepas daripada kesyirikan. Jadi kalau orang sudah buta, tidak kelihatan lagi cacat celah orang lain. Tidak kelihatan lagi, oh itu kurang panjang, itu kurang pendek, itu kurang gemuk, itu kurang kurus, itu kurang kanan, itu kurang kiri, kurang dan kurang. Sehingga setiap orang telah merasakan mati maknawi, merasakan matanya ini buta. Nah, bagaimana perjalanan orang buta? Tidak kelihatan, orang mau jahat kepada dia. Yang dilihatnya hanyalah Allah yang berbuat. Nah, dia melihat orang baik, dia tetap memuji Allah yang baik, nyata kepada seseorang itu, hingga orang itu menjadi baik. Orang itu atau manusia itu tiada ada daya dan upaya. Jadi kalau ada orang baik berarti ada daya dan upayanya. Tidak. Itulah cara kita mengesahkan Allah Ta'ala. Itu basar. Kemudian sama. Sama itu adalah hak milik Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah yang maha mendengar. Jadi kembali, jadi kalau ada yang mendengar selain daripada Allah, itulah sekutu Allah yang disebut kesyirikan. Jadi telinga kita ini dapat mendengar atas karunia Allah, atas pertolongan Allah, atas kenyataan kezahiran atau maknawiyahnya sifat Allah Ta'ala yang bernama Sami'un atau Sama'. Nah, jadi kan sudah mulai terbuka sedikit demi sedikit. Jadi jangan dipaksakan, sedikit demi sedikit kita belajar untuk memahami. Jadi basar itu hak milik Allah. Hak kita cuman mata. Mata ini tidak dapat melihat tanpa dayanya basar Allah Ta'ala. Telinga ini tidak dapat mendengar, tuli lidah kita, telinga kita ini. Kenapa dia mendengar? Itulah kenyataan mazhar sama Allah Ta'ala.
Dan kemudian yang ketujuh adalah kalam. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah yang maha berkata-kata. Wa kalamallahu Musa taklima. Itu surat An-Nisa. Allah berkata dengan Nabi Musa dengan sempurna. Apakah cuman sempurna pada Nabi Musa alaihissalam? Tentu tidak. Toh kita telah berbicara ke sana sini, apapun yang kita bicarakan, sudah bisa pidato, sudah bisa ceramah, sudah bisa itu dan ini, ngobrol itu dan ngobrol ini, berarti sudah barang pasti lidah kita dapat berbicara. Nah, kenapa lidah ini dapat berbicara? Karena itulah kenyataan, kezahiran, mazhar atau maknawiyahnya kalam Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tahu, kita sadari la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang maha berkata-kata, yang maha berkalam, yang maha berfirman. Berarti selain daripada Allah itu keluh dan bisu. Lidah kita atau mulut kita ini digerakkan oleh kodrat Allah Ta'ala, dikasih tahu oleh Allah Ta'ala, ngomong ini, ngomong itu, lihat ini dan lihat itu. Itulah hak milik Allah. Jangan sekali-kali kita ingkari, karena itu dosa yang sangat besar yang bernama kesyirikan itu sendiri. Jadi hati-hati. Nah, itulah tauhid, mengesahkan mutlak Allah Ta'ala sendiri. Kenapa kita memutlakan Allah Ta'ala? Karena tiada Tuhan selain Allah. Jadi jangan zikir itu cuma sebatas lapas. Saya tidak menyalahkan orang yang rajin zikir, bagus. Tapi harus tahu dulu apa zikir itu, apa la ilaha illallah itu. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang munafik, lain di mulut, lain di hati. Lidah kita menyebut la ilaha illallah, pada kenyataannya banyak Tuhan yang lainnya. Mana bukti banyak Tuhan yang sekutu daripada Allah? Menyandingi, bahkan kita menyaingi Allah Ta'ala. Itulah kesyirikan yang amat nyata. Nah, merasa pintar, merasa gagah, merasa alim, merasa berilmu, merasa bijaksana. Itulah orang syirik. Dia harus wajib kita pelajari supaya kita menyadari, tahu diri, menyadari bahwa alangkah banyaknya kesyirikan kita selama ini. Di dalam suratul Fatihah kita selalu dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Toh pada kenyataannya kita menyembah kepada makhluk, kita minta pertolongan kepada makhluk. Nah, itu kuncinya. Nah, jadi syarat untuk kita mengesahkan Allah dengan mutlak, wajib kita menyelesaikan kelima macam syirik tadi. Tadi definisi syirik. Sekarang apa syirik itu? Syirik itu artinya menyekutukan Allah. Berapa macam syirik? Syirik itu ada 5 macam. Pertama syirik jali-jali. Kedua syirik jali. Ketiga syirik khafi. Keempat syirik khafi al-khafi. Kelima syirik kafir. Syirik jali-jali itu kita yakin dan percaya kepada benda mati dapat memberi manfaat dan mudarat selain daripada Allah. Apa benda mati? Batu cincin, keris. Dengan batu cincin ini kita jadi laris dagangan, lancar usaha. Itulah ini sih syirik jali-jali. Ada keris, diraja, dijumpa jampi, disiram itu, disiram ini dengan ritual itu dan ritual ini sehingga dapat menyelamatkan dia daripada mara bahaya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Tidak ada penolong kecuali Allah. Bukannya keris. Keris itu dari batu, dari tanah. Dari tanah diolah menjadi besi. Besi dipandai, ditempa menjadi keris. Siapa yang membuat? Manusia. Manusia itu bisa membuat keris itu akal dari mana? Akalnya daripada Allah Ta'ala. Ilmunya daripada Allah Ta'ala. Atas kodrat iradat ilmu hayat. Zat Allah Ta'ala sendirinya. Barang mustahil. Batu. Walaupun itu batu jamrud. Walaupun itu batu intan mutiara permata. Itu adalah batu. Tidak ada daya dan upaya. Ya. Tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat. Manfaatnya ada. Kalau batu jamrud dijual mahal, itulah manfaatnya. Kalau batu cincin, batu kali, walaupun seunik apapun, tidak akan dapat menyelamatkan kita dari mara bahaya yang sangat besar ini. Wajib kita menuntut ilmu, harus dipahami dengan sebenar-benarnya. Jadi para hadirin yang belum pernah belajar ilmu tauhid, segera kita belajar ilmu tauhid supaya kita terhindar, terbebas dari bala yang teramat besar di sisi Allah. Karena Allah itu murka dengan orang-orang syirik. Jadi yang benda mati itu tidak dapat memberi manfaat dan mudarat. Termasuklah benda mati itu adalah uang ataupun duit. Uang itu benda mati. Kenapa begitu berharga kita sanjung-sanjung, melebihi sayangnya kepada uang itu melebihi sayang kita kepada Allah? Jujur. Sebelum kita menuntut atau mengkaji ilmu tauhid sama. Seluruh manusia di zaman sekarang ini rata-rata, tidak kalau seluruhnya manusianya, kecuali yang beriman. Jadi seluruh manusia itu pasti yakin dan percaya uang itulah yang akan mengangkat harkat dan martabat derajat dia. Dengan uang itu akan membuat dia bahagia. Dengan uang yang banyak berlimpah itulah yang membuat dirinya menjadi terkenal, menjadi hebat. Tanpa sedikit pun dia tahu, tidak ada yang dapat memberikan kesenangan, ketenangan, sejahtera, dan lain sebagainya selain daripada Allah. Nah, wajib kita sadari. Apa uang itu? Uang itu toh cuman kertas yang dikasih tinta melalui mesin khusus percetakan. Benda mati. Kenapa? Yang berharga itu apa? Yang berharga itu adalah pengesahan daripada pemerintah, bahwasanya uang atau duit atau kertas yang dikasih tinta tadi diakui oleh negara, mata uang Indonesia adalah rupiah. Itu maka jadi berharga. Tidak ubahnya seperti ini, kertas dan tinta. Itulah benda mati. Harus kita sadari, wajib kita sadari selama ini kita lebih penting dengan uang ketimbang penting kepada Allah. Sedangkan yang mendatangkan uang, yang mendatangkan rezeki itu adalah Allah. Jadi orang yang cerdik, orang yang pitana, contoh baginda Rasul sebagai uswatun hasanah kita. Orang yang cerdik itu tidak usah repot-repot mencari kesana kesini. Cari bosnya kalau secara bahasa itibar. Cari yang maha kaya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah syirik jali-jali, percaya dan yakin kepada benda mati dapat memberi manfaat dan mudarat. Nah, betul. Jadi tidak ada benda mati, contoh pil, kapsul, tablet, apapun mereknya, tidak bisa memberikan kesehatan,
Siapa yang bisa memberikan kesehatan? Bukan obat, tapi Allah yang memberi kesehatan. Itulah jalur la ilaha illallah yang tidak keluar. Jadi harus kita latih diri kita ini untuk tidak mutlak percaya kepada benda mati. Oh, obat ini ampuh kamu saya, minum 1 kali langsung sembuh. Iya, kalau Allah mengizinkan, kalau Allah meridhoi. Kalau tidak, banyak yang minum hal yang demikian, obat yang demikian, tapi tidak sembuh. Nah, itulah rahasia. Jadi obat itu tidak dapat memberikan kesehatan. Uang itu tidak dapat memberikan kebahagiaan, ketenangan. Kalau jauh tidak kenal kepada Allah sang pemilik nikmat. Nikmat itu hak milik Allah. Sehat itu hak milik Allah. Sakit itu pun hak milik Allah. Allah yang menjadikan. Harus kita sadari. Kemudian syirik yang kedua, syirik jali. Percaya dan yakin gitu, kepada benda hidup, makhluk hidup dapat mendatangkan manfaat dan mudarat. Apa benda hidup? Contoh banyak. Ada yang percaya kepada tokek dapat memberi manfaat. Semenjak saya pelihara tokek ini, warung saya ramai. Dagangan saya laku keras. Apapun yang saya jual cepat lakunya. Jadi itulah definisi kesyirikan kepada makhluk hidup. Alangkah hebat dukun di situ. Semua orang berobat ke sana sembuh. Sehat semua. Itulah kesyirikan. Mana bisa dia nolong orang lain, sang dukun atau sang apa itu. Menolong dirinya sendiri toh tidak mampu. Kenapa orang sembuh berobat dengan dia? Yang menyembuhkan adalah Allah. Yang menyembuhkan Allah. Ketika kita wajib berusaha, usaha itu pun daripada Allah. Mustahil orang mati bisa berusaha. Pada hakikatnya kita semua ini adalah mati. Mana mungkin orang mati bisa berusaha, bisa kesana kemari. Berarti yang bisa usaha kesana kemari karunia Allah, atau sifat Allah atau nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan percaya kepada makhluk hidup dapat mendatangkan manfaat dan mudarat. Itulah syirik. Jadi, nah kemudian syirik khafi. Syirik khafi itu syirik yang tersembunyi. Mana merasa hebat, merasa gagah, merasa alim, merasa bijaksana, merasa tahu, merasa kaya, merasa adil, segala macam itu. Merasa. Jadi nggak mungkin lah. Merasa silakan aja. Mau diakui oleh Allah belum tentu. Silakan merasa beriman, merasa orang Islam, merasa bertuhan, merasa baik, boleh kok merasa. Tapi nanti akan dihisab, akan dibongkar kembali keburukannya. Itulah syirik khafi, syirik yang tiada ketahuan. Sulit untuk memahami syirik khafi ini karena dia tersembunyi, terselip perasaan mulia. Di mana kita ini mulia? Yang mulia itu adalah Allah. Kalau ingin mulia, segeralah kita mengetahui kemuliaan Allah sehingga tertanam bahwa kita ini hina. Hamba yang merasa hina itulah hamba yang berbahagia di sisi Allah, hamba yang benar di sisi Allah. Jadi syirik jali itu percaya dan yakin kepada makhluk hidup dapat mendatangkan manfaat dan mudarat. Siapa makhluk hidup? Manusia, binatang, tumbuhan, burung, dan termasuk cicak, tokek, monyet, dan lain sebagainya. Jadi kita percaya, dokter itu hebat, siapapun obatnya manjur, segala macam. Nah, yang manjur itu bukan pilnya,
Yang hebat itu bukan dokter. Yang hebat itu Allah. Nah, itu penyaksian mata hati di dalam diri kita, tidak usah dikeluarkan melalui lisan. Bahkan diharamkan kita menyebutkan bahwasanya yang hebat itu Allah, bukan kamu. Itu dilarang, tidak boleh. Itu adab syariat, harus dipakai. Ya, kita terima kasih kalau berobat ke dokter, bayar, pulang. Udah. Tapi kita tahu yang memberikan kesehatan itu, hak milik kesehatan itu, haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jalan untuk kita terhindar daripada kesyirikan. Syirik kopi adalah syirik yang tersembunyi. Merasa alim. Gak ada. Tidak ada orang yang alim kecuali Allah yang bergerak al-alim. Ya. Merasa bijaksana, Allah yang bijaksana, tidak ada manusia yang bijaksana. Kenapa dia bijaksana? Karena pertolongan kodrat iradat ilmu hayat zat Allah Ta'ala. Nah, kemudian syirik yang keempat, syirik khofi al-khofi, perasaan di dalam perasaan, itu syirik yang terlebih halus. Nanti akan disampaikan pada kesempatan berikutnya. Karena itu terlebih tinggi, terlebih dalam, mengkaji tentang syirik jali-jali, syirik khofi, syirik kafir tadi. Arti syirik menyekutukan, arti kafir menutup diri atau menolak. Itulah kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran diri kita masing-masing. Itu wajib kita belajar ilmu tauhid ini untuk memutlakan keesaan Allah yang sebenarnya. Setelah kita terbebas daripada kesyirikan-kesyirikan, 5 macam kesyirikan ini, nah, jadi kita masuk kepada rukun tauhid. 3 perkara. Apa rukun tauhid? Pertama, mengesahkan zat Allah, mengesahkan sifat Allah, mengesahkan af'al Allah Ta'ala. Nah, jadi arti rukun itu pekerjaan orang yang bertauhid, bertuhan, berilmu. Pekerjaannya 3 perkara. Mengesahkan Allah Ta'ala. Nah, siapa yang mendatangkan hujan? Allah. Disaksikan. Penyaksian yang benar dengan mata hati. Penyaksian itu disebut musyahadah. Apa musyahadah itu? Itulah 2 kalimat syahadat yang disebutkan dalam musyahadah. Apa musyahadahnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah 2 kalimat syahadat. Itulah penyaksian hamba kepada Allah, penyaksian umat kepada Rasulnya. Lengkap. 2 kalimat syahadat. Datang sakit, datang sehat, datang untung, datang rugi, datang bala, datang nikmat mutlak. Itu kenyataan. Itulah hukum. Itulah perintah Allah Ta'ala. Itulah naskah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah para hadirin sekalian, kajian kita pada kesempatan kali ini tentang perkara tauhid. Jadi tauhid itu sekali lagi disampaikan bukan perlu ataupun penting, wajib. Seluruh umat manusia ini diwajibkan mengkaji, mempelajari tentang ilmu tauhid. Jadi barang siapa tadi mengkaji ilmu tauhid, sudah barang pasti akan terjebak di dalam kesyirikan. Gitu. Makanya kita dalam zikir itu hendaklah kita renungkan dengan mata hati maupun mata kepala. La ilaha illallah, la ilaha. Kenapa harus banyak? Karena banyak. Tiada Tuhan selain Allah yang kuasa. Tiada Tuhan selain Allah yang hidup. Tiada Tuhan selain Allah yang tahu. Tiada Tuhan selain Allah yang menghendaki. Tiada Tuhan selain Allah yang melihat, maha melihat. Tiada Tuhan selain Allah yang maha mendengar. Tiada Tuhan selain Allah yang maha berkata-kata. Nah, itulah para sekalian tentang tauhid.
nanti akan dikupas tuntas terus menerus satu demi satu, bab demi bab. Jadi lapisan-lapisan ini akan kita kupas satu demi satu, tidak bisa sekaligus. Jadi itulah hadirin yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kiranya dapat memberi manfaat. Jadi mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.